Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama dipersekutukan dalam persekutuan yang indah melalui saat teduh pagi dalam santapan rohanita di pagi ini. Mengawali seluruh aktivitas dan pekerjaan kita, mari bersama kita dasarkan semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa agung dan besarnya cinta-Mu ya Tuhan, yang sungguh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di setiap nafas kehidupan kami terus mengimani bahwa ada rencana dan rancangan Tuhan untuk terus kami nyatakan lewat setiap karya dan juang kami. Kami percaya Tuhan Engkau menguatkan dan memampukan kami tatkala kami mendasarkan seluruh aktivitas dan rencana serta kerinduan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membuka hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami sabda-Mu ini. Inilah kami yang datang Tuhan dalam kerinduan yang sungguh untuk diterangi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah sabda Tuhan. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, yang rancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membelanya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Peringatan dan harapan. Peringatan dan harapan. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada awal-awal COVID-19, umumnya kita semua merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak selain mengurung diri di dalam rumah. Tetapi dalam perkembangannya, kita terus mendapat harapan bahwa akan ada vaksin yang diharapkan dapat menolong untuk kita tidak terpapar oleh COVID-19. Setidaknya meringankan beban ketakutan yang kita rasakan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kitab Nabi Yesaya, ia menyampaikan berita peringatan sekaligus berita pengharapan kepada bangsa Israel bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang, serta kebenaran dan keadilannya akan membuka setiap mata dan telinga. Tak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya di hadapan sang raja. Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda
untuk perwujudan keadilan Israel. Tetapi bila hidup umat tidak berubah, akan datang penghukuman dan masalah dalam kehidupan umat. Itulah sebabnya mereka mendapat peringatan sekaligus pesan pengharapan bahwa pada masa depan akan terjadi yang buta melihat, yang tuli menyimak, yang terburu nafsu menjadi bijak. Ayat 3. Dalam Yesus Kristus, nubuat Yesaya telah dinyatakan. Dialah Sang Raja yang adil dan benar, yang akan memberi kehidupan masa depan yang menjanjikan. Namun, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang beriman kepadanya telah menjadi adil dan benar dalam menjalani kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengalami kasih dan keadilan Kristus. Karena itu teruslah mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama manusia, agar semakin banyak orang yang mengalami pemenuhan bahwa dalam Kristus akan ada pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Setiap kali kami menghadapi tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup, kami mengimani dan meyakini bahwa selalu ada harapan di balik semuanya itu. Tatkala kami mampu melihat bagaimana Tuhan berkuasa di atas segala pergumulan yang kami hadapi, kami kuat menjalani semuanya itu karena senantiasa kasih dan keadilan Kristus akan menaungi kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu. Materaikan itu dalam hati dan batin kami semua Tuhan, sehingga kami terus rindu untuk belajar mencari Engkau lewat kesetiaan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati akan kasih dan kemurahan serta berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, kelahiran anak, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Kami menyambut berkat-Mu itu dengan penuh rasa syukur dan sempurnakan sukacita kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, topangan, dan pengharapan yang kokoh. Tuhan karuniakan dalam kehidupan segenap orang tua kami. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang merindukan dan mendambakan lawatan pemulihan dari Tuhan, baik itu yang berobat di rumah maupun yang berobat jalan. Tuhan kiranya senantiasa memulihkan mereka seturut dengan kasih dan waktu Tuhan yang indah bagi segenap kekasih-kekasih kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah pelayanan dalam lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan juga pengharapan dalam mengangkat segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di dalam sorga, gumul yang panjang di tengah-tengah COVID-19, kami percaya Tuhan terus memberikan kami hikmat. Berkati keluarga kami Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang berada di tempat-tempat lain, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka. Kiranya kami terus diikat dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami pertautkan hidup dan kehidupan kami hari ini, dari pagi hingga malam hari yang akan kami jalani sebentar. Biarlah kami terus memancarkan kemuliaan Allah dan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bersyukur kepadamu, bermohon kepadamu. Dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohanita
atau Sarota. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas dan salam sehat.